Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yerusalem Baru yang terdapat dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-27. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang akan kita pelajari dalam perikop ini, yakni yang pertama, dari manakah datangnya Yerusalem Baru? Terdapat pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada masa lampau, Yerusalem merupakan sebuah kota di mana Allah berkenan hadir di tengah umat-Nya, melalui dan di dalam bait Allah. Namun Yerusalem dan bait Allah pada masa lalu telah disalahgunakan oleh umat Allah. Mereka menjadikan Yerusalem menjadi tempat berhala, sehingga umat Allah terikat oleh dosa, dan menyebabkan Allah menghukum umat-Nya masuk ke dalam pembuangan di Babel. Akan tetapi jika kita melihat dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 27 merupakan bagian terakhir dari penglihatan Yohanes, di mana Yohanes dibawa oleh salah seorang malaikat yang memegang ketujuh cawan ke sebuah gunung yang besar dan tinggi untuk melihat kota Yerusalem baru turun dari surga. Terdapat pada ayat yang ke-10. Wahyu 21 ayat 2 dan 10 menjelaskan bahwa kota Yerusalem baru turun dari surga dan berasal dari Allah. Jika kita mendengar tentang Yerusalem baru, maka kita diingatkan tentang sebuah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya. Sebuah kota yang mulia dan indah, di mana tidak ada lagi penderitaan dan air mata di dalamnya. Yang ada hanyalah sukacita dan kebahagiaan. Yerusalem baru merupakan harapan dan kerinduan setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk berada di sana. Poin yang kedua ialah keadaan Yerusalem baru. Terdapat pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27. Ayat 11 menjelaskan bahwa kota Yerusalem baru penuh dengan kemuliaan Allah. Kota ini memiliki tembok yang besar dan tinggi. Terdapat 12 pintu gerbang dan ada 12 malaikat di atasnya. Di atas pintu gerbangnya tertulis nama 12 suku Israel. Penulisan nama ke-12 suku Israel menyatakan bahwa bangsa Israel yang percaya dan setia memiliki bagian di dalam kota Yerusalem baru. Tembok kota itu juga mempunyai 12 batu dasar yang di atasnya tertulis ke-12 rasul dari anak domba itu. Hal ini mengindikasikan bahwa selain bangsa Israel yang percaya dan setia, maka jemaat Kristus yang setia sampai akhir juga memiliki bagian di dalam kota Yerusalem baru. Tembok-temboknya dilapisi oleh batu-batu permata yang indah dan jalan-jalannya terdiri dari emas murni. Di dalam kota Yerusalem baru tidak ada lagi bait suci, sebab Allah sendiri adalah bait sucinya. Kota Yerusalem baru tidak lagi memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah dan anak dombalah yang meneranginya. Poin yang ketiga, syarat untuk masuk ke Yerusalem baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 27 menjelaskan bahwa sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta tidak dapat masuk ke dalamnya. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang dapat masuk ke dalam Yerusalem baru. Mereka adalah orang-orang pemenang yang setia memegang teguh iman mereka. Kita dapat melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima. Orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah setiap orang yang berani mengakui Yesus Kristus di depan manusia. Maka Kristus juga akan mengakuinya di hadapan Bapa di surga. Kita dapat melihat dalam Matius 10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini kita ditegur dan diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jika tiba waktunya, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berlalu dan Allah akan menurunkan Yerusalem baru.
Maka yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk masuk ke Yerusalem baru? Karena hanya orang-orang pemenanglah yang akan masuk ke dalamnya, yakni orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang setia sampai akhir, yang mampu mempertahankan imannya, yang berhak masuk ke dalam Yerusalem baru. Demikian firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun hidup kita dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.